Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah di tempat yang mulia dan hari yang mulia ini, seraya berharap di hadapan Allah, kita merasakan kehadiran kita dengan rasa rendah diri di hadapan Allah, tadarruan wa khifatan. Allah menatap, melihat semua pikiran dan perasaan yang ada dalam diri kita. Allah menatap apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Tentu di hari Jumat yang mulia ini, khatib mengajak pada diri khatib untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah. Dan hadirin mudah-mudahan bisa melaksanakan untuk menjauhi seluruh larangan dan melaksanakan seluruh apa yang dianjurkan dan diperintahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat pada diri khatib dan bagi jamaah sekalian, marilah kita merenungkan kembali tentang hakikat pendidikan. Bagaimana tujuan kita melaksanakan pendidikan Islam di kampus yang mulia ini. Tentu harapan kita adalah seiring dan selaras dengan nilai-nilai Al-Quran. Pendidikan kita bertujuan memiliki 4 pilar, salah satu di antara 4 itu adalah pertama, keimanan kepada Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Bagaimana keimanan ini harus tertanam di dalam hati sanubari kita. Ilmu demi ilmu adalah untuk memperkuat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar iman ini yang diwadahi dalam konsep ilmu tauhid merupakan ilmu yang harus ditanamkan di semua lini pendidikan Islam. Nilai-nilai tauhid bahwa kita bergantung hanya pada Allah dan kita berharap hanya pada Allah adalah salah satu pilar yang harus tertanam di dalam semua lini pendidikan. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan, bagaimana mengasah akal pikiran kita untuk begitu tajam, melihat, mengibroh seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Ilmu pengetahuan tanpa ada keimanan tentu akan menyasar, akan keluar dari koridor apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu tanpa iman ini akan menggeser tujuan kehidupan manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Kecerdasan manusia bila tidak dibimbing dengan kewahyuan, tidak diiringi dengan nilai-nilai keimanan, dia akan menjadi manusia yang melampaui batas. Bagaimana makhluk bernama iblis betapa tidak cerdas dan hebat, tetapi ada nilai yang tidak ada di dalam dirinya, yakni nilai yang jauh dari Allah. Nilai yang enggan untuk dekat dengan Allah. Meskipun tauhidnya kuat, tetapi iblis adalah manusia yang tidak seutuhnya menjalani keimanan dan ketasliman di hadapan Allah. Ilmu tanpa dibimbing dengan akhlak. Pilar yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melaksanakan amal. Di semua ilmu pengetahuan Islam harus bisa diamalkan, harus bisa dirasakan. Pengetahuan Islam harus bisa dilaksanakan dan bisa dirasakan. Menanamkan rasa di dalam ilmu, ini perlu proses internalisasi. Perlu proses kesadaran diri. Dari pengetahuan turun menjadi sikap, menjadi akhlak, pilar yang keempat. Ini adalah tujuan bagaimana tujuan pendidikan adalah akhlak mulia. Hari ini mungkin kita di zaman yang serba cepat, modern,
serba lebih berfokus manusia mengalami pendidikan karena percepatan waktu, hanya ingin mendapatkan selembar ijazah ataupun gelar. Padahal substansinya pendidikan adalah mengisi ruang kosong di dalam batin dan pikiran kita untuk diisi dengan nilai-nilai pengetahuan yang selaras untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam Al-Munqidh minadh Dhalal menutup di dalam kesimpulan semua pencari ilmu hendaklah semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Sebagaimana iblis semakin jauh dengan Allah, meskipun dia berpengetahuan luar biasa. Tetapi manusia haruslah mengimbangi dirinya sebagai makhluk yang didekatkan diri oleh Allah dengan ilmu itu. Man izdada ilman lam yuzdad hudan wa lam yazad illa bu'dan. Orang yang berilmu tanpa ada hidayah, tanpa ada keimanan dan kesadaran rohaninya, maka dia semakin jauh dengan Allah. Maka muncullah kesombongan, arogansi, dan sebagainya. Tidak sedikit ilmuwan menjadi orang yang paling congkak, ilmuwan yang paling merasa diri paling hebat. Makanya termasuk asnaful maghrurin, kelompok yang paling pertama tenggelam adalah ilmuwan yang tanpa ada kesadaran ilmu dan akhlaknya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ini yang dikhawatirkan pendidikan Islam melenceng dari nilai-nilai tauhid, melenceng dari nilai-nilai amaliyah, dan melenceng dari nilai akhlaknya. Maka 4 pilar ini, iman, ilmu, amal, dan akhlak. Ini harus menjadi satu kesatuan semua orang yang berjenjang di pendidikan. Strata 1, strata 2, ataupun S3. Merupakan tujuan kita di dalam lembaga pendidikan ini, detik per detik, hari per hari, bulan per bulan adalah diisi dengan nilai-nilai ilmu yang meresap di dalam jiwa kita. Untuk itulah kenapa Allah menggandengkan keimanan lebih dahulu dibanding ilmu. Berbeda dengan ilmuwan-ilmuwan yang sekuler, ilmuwan-ilmuwan yang semakin jauh dengan Tuhan. Meskipun mereka bisa membuat produk-produk teknologi, tetapi tujuannya hanya tujuan duniawiyah saja. Islam mengajarkan tujuan hidup ini adalah dunia dan akhirat. Kita akan dihisab pengetahuan kita untuk digunakan apa saja ilmu yang kita dapatkan ini. Oleh karena itu ilmu dan amal adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itulah Imam Al-Ghazali sekali lagi adalah sosok yang bisa memberikan pencerahan bagi kita. Seorang ulama yang ilmuwan, juga seorang ulama yang rohaniyah. Oleh karena itu kesadaran ilmu adalah kesadaran yang paling tinggi di dalam harkat martabat manusia, tetapi ketika membawanya tidak bisa dengan ilmunya, dia akan melenceng jauh. Sebagaimana hadis Rasulullah, orang yang berilmu tetapi tidak ada hidayah bagi dirinya, maka dia semakin jauh dengan Allah. Inilah sebabnya kita merenungkan bagi diri kita bahwa proses thalabul ilmi adalah luruskan niatnya. Luruskan niat kita setiap hari, setiap detik di tempat-tempat pembelajaran adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah. Konsep pendidikan di dalam Islam dalam pandangan ulama Abdul Wahab Asy'arani ada 3. Ta'lim, ta'dib, dan talqin. Ta'lim adalah bagaimana pengetahuan diisi, akal pikiran, kecerdasan kita harus dikembangkan. Sehebat-hebatnya, silahkan. Ta'lim ini adalah proses pengetahuan, transfer pengetahuan. Dan harus dikembangkan. Karena kecerdasan manusia bisa menangkap memori pengetahuan sampai akhir hayat. Selama fungsi akal pikiran kita normal, sebanyak pengetahuan itu tidak pernah kepala kita hang.
Itulah Allah membuat kekuatan, kapasitas, akal pikiran manusia bisa menampung pengetahuan yang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Tetapi ada pengetahuan yang Allah berikan, yang dirahasiakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khaturun qalbun basar. Ada pengetahuan yang tidak pernah terpikirkan. Ada pengetahuan yang tidak pernah terlihat dan terdengar oleh kita. Itulah nanti pengetahuan-pengetahuan Allah ilahiyah yang akan diberikan pada orang yang ikhlas di dalam mencari ilmu. Makanya di kalangan konsep ulama-ulama rohaniyah menyeimbangkan pengetahuan akal pikiran dengan hati nuraninya. Oleh karena itu mengisi akal pikiran juga tidak cukup, tetapi rohaninya juga harus diisi. Karena dalam dimensi manusia, akal pikiran dan perasaan ini, hati nurani harus dikembangkan, isi dengan zikrullah. Makanya ada ta'lim, itu adalah wawasan dan pikiran skill. Ada ta'dib, kedisiplinan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah. Aku dididik oleh Allah dan sehingga aku menjadi baik. Pendidikan rohani ini adalah kedisiplinan bagaimana kita mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Ini adalah bagaimana untuk wusul ilallah. Nah, yang ketiga adalah pendidikan talqin. Talqin ini adalah pendidikan rohani. Mungkin kita ahli-ahli pendidikan tidak bisa mengembangkan secara maksimal tentang pendidikan rohani ini, tetapi kaum sufi sudah memberikan gambaran dan percontohan yang luar biasa. Makanya studi pendidikan Islam di Indonesia ini harus menyeimbangkan pendidikan rohani sebagai satu kurikulum yang harus bagaimana itu dipelajari oleh sarjana-sarjana kita. Warisan-warisan tradisional, warisan-warisan turas yang sudah dikembangkan dengan berbagai macam konsep dan aplikasi dan implementasinya sudah banyak dilakukan ulama-ulama salafus saleh. Nah, kita mengundang pada para ahli pendidikan, tentu ini adalah satu hal yang masih ada ruang kosong yang harus dikembangkan. Sehingga mencetak sarjana-sarjana muslim tidak hanya akal pikirannya saja yang cerdas, tetapi rohaninya juga adalah memiliki keseimbangan. Karena tujuan pendidikan adalah menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan manfaat khusus bagi saya sendiri dan bagi hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kita dalam pendidikan ini seiring dan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taufiq wal hidayah. Selaras dengan apa yang Allah konsepkan tentang pendidikan manusia untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang kita berikan, seluruh ilmu yang kita terima memberikan manfaat untuk pengembangan diri kita, pengembangan rohani kita, pengembangan akal kita, dan pengembangan kepribadian kita sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di Jumat ini memberi garansi untuk Jumat berikutnya untuk senantiasa dijaga keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim auladana wa sallim dzurriyyatana wa sallim jami' ummatana. Allahumma ya qadiyal hajat wa kafiyal muhimmat wa dafiyal baliyat wa rafa'id darajat syafiyal amrad. Allahumma jibud da'wat wa ya rahmar rahimin. Allahumma sallimna wa sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar astaghfirullah li wa lakum. Aqimissalah.